Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dokter IT Bedfarm, channel yang konsisten membahas tentang murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Tema kali ini simpel teman-teman. Bahaya, awalnya prestasi setiap minggu, sekarang rusak. Nah, ini yang akan kita bahas pada konten kali ini teman-teman. Jadi, jangan mendengarkan kata negatif orang. Tapi sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Di setiap sharing tentang murai batu, tentu aja pro dan kontra. Contohnya ketika saya sering banget bikin konten seperti ini, itu banyak banget yang kontra teman-teman. Nggak ada lagi, tapi memang banyak yang kontra. Salah satunya ketika saya membahas tentang murai batu di track. Ya, saya kan tidak merekomendasikan untuk murai batu di track. Karena saya belajar dari bawah, mulai dari bikin, maksud saya mencetak sendiri, dari breedingnya, dari persiapan-persiapan lainnya hingga murai batu itu moncer, dan itu nggak saya track ya. Karena kalau di track, itu resiko rusaknya itu besar dan manfaatnya nggak ada menurut saya. Kalau ada pun kecil banget. Dan kalau nge-track burung murai batu, kita itu sering lupa waktu, itu pasti. Dan kita tidak bisa berhenti atau timer ya, pakai timer, "Udah 8 menit, udah ya, udah." Tidak mungkin. Itu pasti lebih. Nah, ini merusak murai batu, teman-teman. Kalau orientasinya memang untuk ke lomba. Terus, kalau murai batunya rusak, kita harus beli lagi, harus nyetak dari nol lagi, harus mengenal karakter lagi, ya. Ya kalau kita ada modal, tidak semua orang sesultan yang komentar tadi, ya. Nggak apa-apa di-track, di sini murai sering di-track, bahkan yang nasional. Saya senyum tipis, teman-teman. Saya takut ini dicontoh yang baru memulai murai batu dengan, kurang jujur dengan istrinya, harga burung murai batu segini ngomongnya segini, hasil tuker-tukeran burung, hasil nabung, setiap bulan, hanya untuk demi beli burung murai batu. Kalau rusak kasihan, rusaknya burung murai batu harga jualnya pasti jatuh turun, moncernya burung murai batu harganya pasti melambung. Udah intinya di situ aja. Teman-teman kalau mau harganya turun, ya silahkan dirusak aja murai batunya. Ya nggak usah diprestasikan. Untuk memprestasikan saja tidak mudah, perlu tahapan-tahapan, ya. Kalau mereka bilang banyak burung murai batu yang nggak di-track aja prestasi, maksud saya burung murai batu di-track prestasi dan ada burung murai batu yang nggak di-track malah melongo, ya memang ada. Dari awal saya sudah bilang burung murai batu itu memiliki karakter yang berbeda-beda, ya. Bukan berarti sekarang prestasi terus, terus besok prestasi lagi, tidak. Seperti, tema yang kali ini kita bahas. Minggu awalnya prestasi setiap minggu. Jadi minggu-minggu sebelumnya itu prestasi terus beruntun, teman-teman. Sekarang rusak. Nah, ini contohnya. Ini contohnya salah satu ya. Jadi benar-benar burung murai batu itu memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Saya selalu menggarisbawahi ini. Karena ini jadi masalah nanti kalau nggak tidak, saya sebutkan berulang kali. Sering pada gagal paham. Jadi awalnya nih burung murai batunya itu prestasi setiap minggu, akhirnya rusak. Gara-garanya apa teman-teman? Gara-garanya diambisi atau ego. Mentang-mentang burungnya oke, ya karena memang lagi oke, siapapun itu pasti tergoda. Minggu ini prestasi, juara satu, 2 kali, 3 kali sampai hat trick. Minggu berikutnya prestasi lagi, makin mantep, makin oke. Minggu 3 masih digeber, masih prestasi lagi. Jadi burung murai batu ini setiap minggu lomba dan selalu prestasi, tapi akhirnya rusak. Kalau udah rusak seperti ini, siapa yang menyesal? Yang menyesal pasti kita, teman-teman.
bukan orang yang komentar, "Nggak apa-apa di-track, di sini murai sering di-track." Bukan dia. Yang saya jaga adalah harga murai batu ketika rusak pasti jatuh, murah, apalagi kalau sampai tingkat kerusakannya fatal. Udah masuk kategori, mohon maaf kalau orang-orang atas menyebutnya itu, udah barang reject. Memang benar-benar barang yang udah nggak ada harganya. Itu kalau orang atas menyebutnya, saya sekali lagi mohon maaf, itu kalau burung rusak. Karena kalau burung rusak, dia untuk kembali ke 100% sudah tidak bisa, teman-teman. Sudah kalau ke on fire, ke top perform sebelumnya, sebelum dia rusak itu tidak bisa, ya paling mentok berapa persennya, nggak sestabil sebelum rusak. Jadi poin pentingnya tidak di-track, ya kalau teman-teman mau dan yakin bahwa nge-track itu, memiliki hal positif lebih baik, ya silahkan. Contohnya, saya bisa mengatur waktu dan saya memastikan burungnya musuhnya itu, tidak terlalu menekan. Contohnya, tembakannya itu masih dalam koridor bisa diterima oleh burung murai batu kita. Yang kita takutin burung murai batu kita pastol baru belajar untuk mental, kita track dengan murai batu yang kawak dengklak, yang murai batu yang memiliki vokal tinggi, murai batu yang memiliki, tonjolan tembakan tajam, materinya bagus, burung kita terdiam bahkan nanti bisa macet. Nah, kalau udah burung rusak seperti ini pernah mengalami hal macet, ya itu beda cerita, teman-teman. Beda cerita kayak barang pernah diservis sama belum diservis, ya pasti berbeda. Itu ya, teman-teman ya, tentang biar kita, lebih hati-hati lagi dalam menjaga murai batu tentang aduan. Jadi kalau ke lomba pun kita harus benar-benar memastikan burung murai batu kita itu dalam keadaan, eee, fisiknya sehat, mentalnya oke, dalam keadaan siap. Jangan burung masih pengondisian, masih dikondisikan, contohnya masih dorong ekor kita paksa. Terus burung masih tahap terapi, baru aja macet kita paksa lagi, ya jangan. Terus apalagi, terus lomba setiap minggu. Bukan berarti burung, semuanya sama ya, tetap berbeda, beda karakter beda. Kalau ada yang bilang burung, ada, saya punya burung setiap minggu harus lomba, kalau nggak lomba malah nggak enak. Ya monggo silahkan, ya kalau ada itu bagus, ya kalau memang benar-benar ada bagus. Tapi menurut saya kecil kemungkinan itu ada, ya. Kalau bisa terus tiap minggu tanpa istirahat gebyar terus, terus masuk prestasi terus, wah hebat itu. Itu mantap itu, ya, itu mantap. Malah bagus dan saya, bisa menerima perbedaan untuk teman-teman yang memang mau berpendapat seperti itu. Karena pada dasarnya burung murai batu memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Perawatannya berbeda, resepnya pun berbeda, maka hasilnya pasti berbeda. Di dunia burung murai batu selalu dinamis, tidak ada pakem yang, harus ini, tidak ada, ya, tidak ada, dinamis. Setiap burung pun berbeda, memiliki karakter yang berbeda. Cukup ya, teman-teman, mengenai biasanya prestasi setiap minggu, sekarang rusak. Yang rugi kita-kita juga. Dan perlu diingat, mendapatkan murai batu yang bagus menurut kita, cocok dengan kita. Kalau sampai kita kehilangan itu, maka kita akan mendapatkannya kembali susah. Kalaupun dapat butuh waktu, biaya, pikiran, dan tenaga baru bisa balik. Tapi kecil kemungkinan kita bisa mendapatkan yang sebaik dulu. Salam lestari, salam prestasi.